Pemirsa, isu ketimpangan gender hingga pelestarian budaya Betawi menjadi pembahasan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Paslon nomor urut 1, 2, dan 3 telah menawarkan sejumlah solusi dan program mereka. Lalu seperti apa dinamika berjalannya debat Pilkada Jakarta kemarin dan apa saja janji kampanye dari para kandidat? Kita akan lihat bersama pemirsa sejumlah isu yang sudah kami rangkum untuk Anda. Tapi yang pertama kita lihat dulu tema besar yang kemarin diangkat oleh KPU Provinsi Jakarta untuk debat perdana. Ini dia temanya adalah soal penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Kata kuncinya di sini adalah SDM dan juga Jakarta Kota Global. Kalau soal SDM ini akan menyangkut bagaimana nasib para perempuan, kemudian generasi Z, lalu juga anak-anak dalam hal pendidikan misalnya, lalu juga untuk kaum disabilitas, bahkan sampai untuk masyarakat asli Jakarta yaitu masyarakat Betawi. Dan soal Jakarta menjadi kota global ini erat kaitannya dengan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, tetapi nanti akan menjadi daerah khusus Jakarta atau sebagai pusat pertumbuhan perekonomian nasional yang mana tentu memunculkan masalah-masalah seperti kemacetan. Nah, ini yang juga menjadi pembahasan di debat perdana kemarin. Kami angkat yang pertama pemirsa adalah soal isu kesetaraan gender. Apa saja yang menjadi program dan juga janji dari ketiga kandidat? Kita lihat di slide berikutnya bahwa ini bermula dari pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator yang menunjukkan data bahwa untuk kesetaraan gender di Jakarta ini masih begitu rendah. Dan untuk beberapa wilayah ini nampaknya masih kurang aman bagi perempuan. Lalu apa yang menjadi program dari ketiga paslon? Untuk paslon nomor 1, Ridwan Kamil Suswono atau Rido, mereka menyebutkan akan mendirikan sekolah perempuan di Balai RT. Jadi dimulai dari pendidikan untuk perempuan di Balai RT, mencakup kurikulumnya misalnya soal keharmonisan rumah tangga, kemudian soal mengatur ekonomi keluarga, bahkan sampai soal politik bagi perempuan. Itu janji yang disampaikan oleh Ridwan Kamil kemarin. Selain itu juga ada program kredit khusus untuk perempuan, kredit tanpa bunga, kredit tanpa agunan. Katanya seperti itu untuk program kesetaraan gender paslon nomor urut 1. Kemudian paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Wardana ini menekankan pada pondasi adab untuk kebijakan yang adil. Jadi kata adab pemirsa ini memang sangat sering muncul dalam visi dan misi paslon nomor urut 2 Dharma Kun. Menurut mereka kalau kemudian adab belum dikedepankan maka sulit bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang adil. Selain itu Dharma Kun juga akan mendorong Dinas Tenaga Kerja Jakarta khususnya untuk memberikan pengumuman atau informasi soal persentase peluang kerja yang transparan. Jadi persentasenya seperti apa antara perempuan laki-laki mungkin akan seperti itu yang didorong secara lebih transparan. Lalu pemirsa untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno atau DUL ini mengedepankan adanya latihan kerja ya bagi perempuan atau di BLK, Balai Latihan Kerja di tingkat kecamatan untuk wanita, serta satu lagi ini akan mendorong penghapusan syarat minimal lulus SMA untuk petugas PPSU atau petugas penyelenggara prasarana dan sarana umum bagi wanita yang nanti ingin bekerja sebagai PPSU. Jadi ada syarat minimal pendidikan yang kemudian dihapus. Katanya kalau untuk lulusan SD ini juga sudah bisa bekerja. Yang penting bisa baca dan tulis, maka bisa bekerja sebagai PPSU. Ini adalah upaya-upaya dari ketiga paslon untuk mendorong kesetaraan gender yang secara garis besar ini mereka sudah sepakat satu sama lain. Jadi tidak terlalu berdinamika, begitu pemirsa. Yang kedua kita lihat isu selanjutnya adalah soal Gen Z. Nah, ini soal anak-anak muda, para pemilih pemula, mungkin ini juga yang patut untuk dicatat bagaimana Gen Z dan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja ini sangat erat kaitannya. Kalau menurut Rido, program yang akan mereka lakukan bagi Gen Z adalah program inkubasi dan akses modal. Nah, ini lagi-lagi untuk mendorong adanya para pengusaha atau pelaku UMKM dari generasi muda atau generasi Z ya. Kemudian juga soal program magang di BUMD dan juga kantor gubernur yang didorong oleh paslon Ridwan Kamil Suswono. Jadi mereka mendorong supaya ada pelatihan dan juga magang-magang yang lebih terbuka bagi para Gen Z. Selain itu juga akan menyediakan co-working space atau tempat kerja bersama begitu dan juga
kopi gratis bagi kaum Gen Z. Gen Z ini bisa ditagih nanti ya kalau kemudian Ridwan Kamil Suswono terpilih. Kopi gratisnya mana? Oke, yang kedua pemirsa, untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, ini mereka menekankan pada integrasi lembaga pendidikan dan juga dunia kerja. Menurut paslon Dharma Kun, jadi tidak ada ada kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan kurikulum apa yang diajarkan di lembaga pendidikan. Menurutnya belum sejalan sehingga harus dilakukan dulu integrasinya. Bagaimana lulusan-lulusan dari pendidikan tinggi ini sudah memiliki skill yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Itu paslon nomor urut 2, sementara untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Dulkarno, mereka menyebutkan bahwa Gen Z atau generasi muda ini kerap kali mengalami stres sehingga akan dibuka konseling selama 24 jam dan itu gratis. Kemudian juga membuka balai latihan kerja atau BLK yang modern. Modern ini maksudnya adalah dapat memberikan pelatihan keterampilan digital untuk lulusan SMP khususnya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA ataupun kuliah. Sementara itu juga mereka berjanji akan membentuk job fair, ini 2 atau 3 bulan sekali disebutkan oleh paslon nomor urut 3, job fair atau ini untuk membuka bagaimana peluang-peluang kerja bagi masyarakat atau Gen Z khususnya yang masih mencari kerja. Ini bisa dicatat pemirsa, lagi-lagi janji kampanye dari para kandidat. Untuk isu yang ketiga yang kami pilih adalah soal kemacetan yang sampai dengan pagi atau siang hari ini tentunya masih terjadi di Jakarta ya. Sebenarnya soal kemacetan Jakarta untuk ketiga paslon ini juga tidak terlalu berdinamika. Artinya mereka satu pemahaman begitu bahwa harus dilakukan evaluasi dari transportasi publik yang sudah ada saat ini. Kalau paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, mereka menyebutkan bahwa perlu difasilitasi ini untuk MRT, LRT dan Transjakarta supaya ada peningkatan layanannya. Perlu terus diadakan adanya transportasi publik ini. Sementara itu juga Rido menyarankan atau menawarkan program supaya ada perluasan jalan layang atau flyover, kemudian juga ada bangunan pusat pertumbuhan di setiap wilayah. Ia mencontohkan misalnya untuk masyarakat di Jakarta Barat, ini dibentuk adanya pusat-pusat pertumbuhan seperti pasar, mal, sekolah misalnya, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan ke daerah lain yang menyebabkan kemacetan. Jadi arahnya ke sana pemirsa. Sementara itu untuk Dharma Pongrekun Kunwardana nomor urut 2, mereka mendorong adanya peningkatan layanan dulu, peningkatan layanan yang sudah ada saat ini. Kalau layanannya memang sudah bagus, baru diikuti dengan tambahan transportasi publik. Jumlah armada mungkin atau panjang dari rutenya, ini belum terlalu dijelaskan di debat kemarin. Dan Dharma Kun juga mendorong supaya transportasi publik ini memang tersedia paling dekatnya adalah 500 meter dari permukiman, ini sudah harus terjangkau adanya transportasi publik. Sementara itu pemirsa untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung, Rano Dulkarno, mereka mendorong supaya bukan hanya Transjakarta tapi Trans Jabodetabek atau integrasi transportasi publik Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, yang bahkan bisa mencapai kawasan Puncak hingga Cianjur. Ini mungkin ada kaitannya dengan aglomerasi wilayah ya, yang katanya akan diperluas sampai Cianjur. Dan juga paslon nomor urut 3 ini mendorong supaya Transjakarta, MRT, dan LRT digratiskan untuk 15 golongan yang saat ini sudah diterapkan di TJ. Ini misalnya untuk para ASN Pemprov DKI, kemudian juga untuk TNI, Polri, untuk lansia di atas usia 60 tahun dan sebagainya, yang akan didorong diterapkan juga di MRT dan LRT. Inilah kebijakan dari para kandidat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Satu lagi pemirsa yang kami pilih, isunya adalah soal pemberdayaan budaya Betawi atau pelestarian budaya Betawi. Nah, budaya Betawi ini tentunya sebagai bentuk penghormatan ya bagi masyarakat asli Jakarta, yaitu suku Betawi, yang mana program-program mereka dari paslon nomor urut 1 Rido adalah
dengan memasukkan budaya Betawi dalam kurikulum sekolah. Jadi akan ada pembelajaran budaya Betawi untuk anak-anak sekolah begitu, dan juga didorong agar terus terjaganya eksistensi lembaga adat, situs dan cagar budaya Betawi untuk pelestarian budaya Betawi. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana ini mendorong adanya peningkatan kesadaran budaya Betawi sejak dini. Lagi-lagi mungkin akan melibatkan kurikulum mungkin. Kemudian juga ada dana abadi untuk pekerja seni budaya formal dan informal, serta membuka Taman Ismail Marzuki secara gratis. Tidak jauh berbeda pemirsa dengan paslon nomor urut 3, ini ada upaya untuk pelestarian pola pikir masyarakat Jakarta soal budaya dan juga menyinggung agar perlunya Balai Rakyat dan juga Taman Ismail Marzuki yang terus dirawat untuk bisa menjadi wadah bagi pelestarian budaya Betawi. Itulah pemirsa program-program yang sudah dijanjikan oleh ketiga kandidat paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.